Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Ananda Solih dan Solihah semua. Apa kabarnya hari ini Ananda Solih dan Solihah? Ustazah doakan Ananda Solih dan Solihah semua selalu dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Amin. Alhamdulillah Ananda yang Solih dan Solihah, hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk berjumpa kembali dan belajar bersama Sirah Nabawiyah. Ananda yang solih dan solihah, yuk kita ulangi kembali zel-yel penyemangat untuk belajar Sirah Nabawiyah. Masih ingat kan anak-anak? Mari bersama-sama melantunkan yel-yel penyemangat kita. Satu kata untuk Rasulullah, i'tiba. Dua kata untuk Rasulullah, uswatun hasanah. Tiga kata untuk Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Empat kata untuk Rasulullah, pelajari sirahnya, jalankan sunnahnya. Anak-anak yang solih dan solihah, sebelum kita memasuki materi yang akan kita pelajari hari ini, yuk kita ingat kembali materi pertemuan yang lalu tentang nasab dan silsilah Rasulullah. Yang perlu diingat bahwa Rasulullah berasal dari keturunan yang terbaik. Yuk kita ingat kembali silsilah Rasulullah. Mari bersama-sama kita menyebutkan silsilah Rasulullah. Yang pertama dari Rasulullah yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Nah, ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah. Kakek Nabi Muhammad yang pertama bernama Abdul Muthalib. Kakek kedua Hashim dan kakek ketiga Abdul Manaf dan kakek keempat adalah Qusay. Diingat selalu ya anak-anak yang solih dan solihah. Nah, selanjutnya hari ini kita akan memasuki materi terbaru tentang penyerangan tentara bergajah. Yuk kita bersama-sama menyimak kisah penyerangan tentara bergajah. Nah, anak-anak yang solih dan solihah, peristiwa yang terjadi ini merupakan peristiwa sebelum kelahiran Rasulullah dan disebut dengan peristiwa penyerangan tentara bergajah. Sehingga pada tahun kelahiran Rasulullah disebut dengan tahun apa anak-anak? Ada yang tahu? Betul sekali, disebut dengan tahun gajah. Dari kisah ini, kita dapat mengetahui peristiwa penyerangan tentara bergajah. Nah, ayo siapa yang tahu surah dalam Al-Quran yang berisi tentang peristiwa atau menjelaskan penyerangan Ka'bah oleh tentara bergajah? Ayo anak-anak ada yang tahu? Betul sekali. Terdapat dalam surah Al-Fil. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, kisah penyerangan tentara bergajah ini diawali oleh peristiwa tragedi Parit Ashabul Ukhdud. Anak-anak, pada peristiwa ini terdapat korban jiwa yang meninggal sebanyak 20.000 manusia. Dan ini terjadi pada penduduk Najran yang saat itu diperintah oleh raja bernama Zunhuwas. Awalnya, Zunhuwas adalah raja yang bijaksana dan tegas dalam memimpin serta mengambil keputusan. Namun, dalam perjalanannya, pemerintahannya seiring waktu, Zunhuwas menjelma menjadi raja yang angkuh dan hanya memikirkan dirinya sendiri. Kisah ini ada di dalam atau diabadikan dalam Quran Surah Al-Buruj
ayat 4-11. Jadi, nanti anak-anak dapat mentadaburi Al-Quran ya Salih dan Salihah untuk mengetahui bagaimana kisah Ashabul Ukhdud ini. Cerita singkatnya, Zuhwas ini membebankan pajak yang harus dibayar oleh rakyatnya. Petani harus menyerahkan hasil jerih payahnya kepada Zuhwas. Ia juga memperkerjakan buruh bangunan secara paksa dan tidak dibayar anak-anak. Dan mengerikannya lagi, Nak, pada masa itu sebagian penduduk tetap saja menyembah berhala. Zuhwas bertindak semena-mena terhadap rakyatnya. Zuhwas menunjukkan akhlak yang buruk dan tidak patut untuk dicontoh oleh seorang Muslim. Selanjutnya, anak-anak, datanglah seseorang yang alim di agamanya bernama Abdullah bin Samir yang belajar agama Nasrani. Yang saat itu Islam belum hadir, Nak. Ia mengajarkan penduduk Najran tentang keimanan. Zuhwas sangat membenci apa yang dilakukan Abdullah bin Samir karena banyak penduduk Najran yang berpindah keyakinan dan memeluk Nasrani. Kemudian, Zuhwas mengurangi penduduk Najran dan menawarkan untuk memeluk agama Yahudi. Orang-orang lebih percaya kepada Abdullah bin Samir. Hal itu membuat Zuhwas marah dan memerintahkan pasukannya untuk membuat parit dan menyalakan api di dalamnya. Bagi rakyat yang menerima agama Yahudi akan dibebaskan, sedangkan yang menolak akan dimasukkan ke dalam parit yang penuh dengan kobaran api. Seperti yang kita lihat pada gambar, sebanyak 20.000 penduduk Najran yang beragama Nasrani akhirnya dimasukkan ke dalam parit. Dan tibalah seorang wanita yang membawa bayinya yang saat itu masih berusia 7 bulan. Masih kecil ya anak-anak. Karena enggan memeluk agama Yahudi, perempuan ini didekatkan pada api, sehingga merasa sangat ketakutan. Allah kemudian menjadikan bayi itu bisa berbicara dan berkata-kata. Ibu, tetaplah berada di agamamu. Tidak akan ada api lagi setelah api ini. Maksud mereka tak akan merasakan lagi panasnya api di parit itu. Raja Zuhwas pun segera melemparkan wanita dan bayi tersebut ke dalam api. Sungguh mengerikan ya anak-anak. Namun ternyata di antara 20.000 penduduk Najran yang dimasukkan ke dalam parit, ada salah seorang di antara mereka yang masih selamat pada pembunuhan itu. Siapakah kira-kira orangnya? Nah, anak-anak, dari 20.000 orang yang menjadi korban dalam tragedi parit tersebut, ada satu orang yang berhasil selamat. Dia bernama Daus Dzulsalabah. Nah, kira-kira peran apa yang dilakukan oleh Daus Dzulsalabah ini? Dia melarikan diri dengan mengendarai kudanya dan mengarungi tanah lumpur sehingga tidak mampu dikejar oleh pasukan Zuhwas. Ia terus berjalan sehingga tiba di tempat Kaisar Romawi. Ia meminta bantuan untuk melawan Zuhwas dan pasukannya. Ia menjelaskan kepada raja atau kaisar tentang perilaku Zuhwas terhadap dirinya. Ya Tuanku, perahu Nasrani dibakar di dalam parit. Aku mohon bantuanmu. Baiklah, tapi negaraku jauh.
Jadi pergilah menemui Raja Najasyi yang berada di Habasyah dan bawalah surat ini kepadanya. Kemudian Daus Salabah menemui Raja Najasyi. Wahai Raja Najasyi, saya membawa surat dari Raja untuk memohon bantuan kepadamu. Saya akan membantu dengan mengirimkan 70.000 personil yang kemudian akan dipimpin oleh Aryad. Kemudian Aryad dan pasukannya beserta Daus mengarungi lautan hingga tiba di pesisir Zaman. Setibanya Daus sampai di Raja Habasyah dan meminta pertolongannya, ternyata Raja Habasyah mengutus 2 jenderalnya bernama Aryad dan Abraha. Aku utus kalian untuk memimpin penyerangan terhadap Raja Zuhwas. Perintah Baginda akan saya laksanakan. Kemudian, para jenderal berkata juga, perintah Raja akan saya laksanakan. Setelah itu, Aryad dan pasukannya termasuk Daus mengarungi lautan hingga tiba di pesisir Yaman. Anak-anak yang solih dan solihah, bisa kita lihat dari gambar bahwa Aryad berangkat dari Habasyah yang berada di benua Afrika menuju Yaman yang berada di benua Asia. Nah, di sini benua dibatasi oleh Laut Merah, sehingga mereka menggunakan kapal untuk menyeberang sampai ke Zaman. Sesampainya di Yaman, tepatnya di daerah Himsyar, pasukan Aryad dan Abraha dihadang oleh Zunhuwas dan pengikutnya. Ketika bertemu Zunhuwas berhasil dikalahkan oleh Aryad dan pasukannya. Dan Zunhuwas mengetahui apa yang akan terjadi pada dirinya dan pasukannya, anak-anak. Kemudian ia mengarahkan kudanya ke laut dan akhirnya ia tenggelam bersama pasukannya. Nah, begitulah akhir kehidupan Zunhuwas. Anak-anak, pada akhirnya Aryad menguasai Yaman. Di bawah kepemimpinannya, Aryad ternyata terjadi persaingan antara Aryad dan Abraha. Sehingga orang-orang Habasyah yang berada di Yaman terbagi menjadi 2 kubu atau terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu kubu Aryad dan kubu Abraha. Aryad dan Abraha masing-masing menginginkan kekuasaan atas Yaman, sehingga menyebabkan kedua kelompok saling menyerang. Ketika mereka saling berhadapan, Abraha menulis surat kepada Aryad. Wahai Aryad, mari bertanding. Siapa yang menang, dia akan memimpin Yaman. Baiklah, aku akan terima tantanganmu. Rasakanlah seranganku. Akhirnya mereka bertanding. 1 lawan 1. Abraha berpostur gemuk dan pendek, sedangkan Aryad berpostur tinggi dan tampan. Abraha datang bersama budaknya bernama Ataudah untuk melindungi Abraha. Budak Abraha, siapa anak-anak namanya? Betul, Ataudah. Kemudian Aryad menyerang Abraha dengan tombaknya sehingga mengenai kedua alis, hidung, mata, dan bibir Abraha.
Wajah Abraha menjadi robek dan terbelah. Karena itulah ia dijuluki Abraha al-Asyam, yang artinya wajah yang terbelah. Tiba-tiba dari arah belakang Abraha, Attauda melemparkan tombaknya ke arah Aryat, sehingga Aryat tewas terbunuh. Hahaha, akhirnya aku berhasil membunuh Aryat. Pasukan yang tersisa dari kelompok Aryat kemudian bergabung bersama Abraha. Semua penduduk Habasyah yang berada di Yaman bersatu di bawah kepemimpinan Abraha. Dan Abraha membayar riyad atas kematian Aryat. Anak-anak, apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi adalah Raja Najasyi yang mendengar kematian Aryat pada saat di Habasyah, dia marah besar dan berkata, "Apa? Benarkah apa yang kudengar? Bahwa gubernurku telah dibunuh tanpa perintahku? Aku bersumpah akan menginjak kepala Abraha di atas tanah Yaman." Mendengar sumpah Raja Najasyi, maka Abraha mencukur semua rambutnya dan mengisi kantong kulit dengan tanah Yaman. Kemudian ia mengirimkan kepada Raja Najasyi dan dia menuliskan surat untuknya. Dan dalam surat itu ia berkata, "Paduka Raja, sesungguhnya Aryat adalah budakmu, dan aku juga budakmu. Kami berbeda pendapat dalam memahami perintahmu, dan semuanya tetap patuh kepadamu. Namun, aku lebih kuat mengurusi orang-orang Habasyah di Yaman, lebih mantap dan lebih bijak daripada Aryat. Sungguh aku telah mencukur semua rambutku ketika aku mendengar sumpah Paduka Raja, dan mengirimkan kantong kulit yang berisi tanah Yaman kepadamu agar Paduka Raja meletakkan di bawah, kemudian dapat menginjaknya. Agar demikian sumpah itu tidak berlaku lagi padaku." Akhirnya Raja Najasyi memaafkan Abraha dan memberikan perintah kepada Abraha agar menetap di Yaman. "Baiklah, kutunaikan sumpahku dan kumaafkan engkau Abraha. Untuk saat ini, tetaplah berada di Yaman sampai datang perintahku." "Baik, Paduka, perintah Paduka akan saya laksanakan." Kemudian ketika Abraham mengirimkan surat kepada Raja Najasyi, ternyata bersama surat itu pula Abraham menyampaikan niatnya untuk memberikan hadiah kepada Raja Najasyi, sebuah bangunan gereja yang dinamakan Qulais. Abraham berkata, "Aku akan menghadiahkan gereja Qulais ini kepada Raja Najasyi, dan aku akan mengalihkan orang-orang Arab untuk datang beribadah. Wahai Raja, aku telah membangun gereja Qulais yang megah dan yang belum pernah dibangun oleh raja sebelumnya. Aku akan mengalihkan orang-orang Arab untuk datang beribadah ke gereja ini." Setelah Abraham membangun gereja Qulais untuk mengalihkan haji orang-orang Arab, salah seorang orang Arab dari Bani Kinanah marah dan mengotori gereja tersebut dengan kotorannya. Karena dia mendengar kabar bahwa Abraham ingin mengalihkan haji orang-orang Arab. Peristiwa tersebut dilaporkan oleh Abraham oleh seorang pengikutnya. Bertanya, "Siapa yang telah lancang mengotori gerejaku? Tunggu pembalasanku. Aku bersumpah akan menghancurkan Ka'bah." Abraha sangat murka dengan hal tersebut. Dia bersumpah akan menghancurkan Ka'bah.
Nah, mana kisah selanjutnya? Ternyata semakin seru ya ceritanya anak-anak. Kemudian selanjutnya, Abraham menyiapkan 60.000 pasukan dan 13 ekor gajah. Gajah yang paling besar yang dikendarainya bernama Mahmud. Nah, anak-anak, tidak semua loh orang itu setuju dengan tindakan Abraham. Salah satunya yaitu seorang tokoh Yaman yang bernama Zunafar. Zunafar kemudian datang menemui kaumnya. Kemudian mengajak kaumnya untuk melawan Abraha dan mempertahankan Baitullah yang suci. Akan tetapi saat berhadapan, Zunafar dan pengikutnya dengan mudah dikalahkan oleh Abraha. Karena kalah, Zunafar menjadi tawanan perang. Ketika Abraha hendak membunuhnya, Zunafar berkata, "Paduka, jangan membunuhku, karena barangkali keberadaanku bersamamu lebih baik daripada engkau membunuhku." Abraha akhirnya membatalkan keinginannya untuk membunuh Zunafar, dan sebagai gantinya dia menahannya dan mengikatnya dengan rantai. Kemudian pasukan Abraha terus melanjutkan perjalanan. Ketika sampai di Kihama, sekelompok penduduk dari Bani Qatsam yang dipimpin oleh Nufail bin Habib al-Qatsami datang dan menyerang Abraha. Tetapi sekali lagi Abraha berhasil menyerang dan mengalahkan mereka dan menangkap serta menawan Nufail. Akhirnya Nufail memohon belas kasih Abraha dan bersedia menjadi petunjuk jalan Abraha untuk menuju kota Mekah. Nah, anak-anak, ternyata tidak semua setuju dengan Abraha. Kita tahu tokoh Yaman yang berperang melawan Abraha dan mempertahankan kesucian Ka'bah bernama Zunafar dan Nufail. Masya Allah, betapa gigihnya mereka dalam menumpas kemungkaran. Selanjutnya, ketika Abraha dan pengikutnya sampai di Thaif, Mas'ud bin Mu'attib atau di riwayat lain namanya Mas'ud bin Mu'attab bersama para penduduk kabilah Musakib keluar untuk menemui Abraha dan setuju dengan Abraha serta mengutus seorang petunjuk jalan bernama Abu Rigal. Kemudian ia pergi bersama rombongan Abraha sampai di Mugamas, sebuah daerah yang berdekatan dengan kota Mekah yang berada di jalur Taif. Abu Rigal tiba-tiba tewas dan dikuburkan di sana. Nah, pada saat ini, bangsa Arab kalau melewati kuburan itu sering melemparinya dengan batu. Bukti bahwa bangsa Arab tidak suka dengan Abu Rigal, sehingga melempari kuburannya dengan batu. Kemudian sampai di kota Mekah, Abraham mengutus salah satu penduduk Mugamas yang bernama Al-Aswad bin Mas'ud untuk merampas harta benda milik kaum Quraisy termasuk 200 ekor unta milik Abdul Muthalib. Kemudian Abraha kembali mengutus Hunafa ke Mekah untuk mencari informasi siapa yang menjadi pemimpin di Mekah. Hunafa kemudian pergi dan bertemu Abdul Muthalib dan menyampaikan pesan kepada Abdul Muthalib. "Pertemukan saya dengan pemimpin Mekah. Sampaikanlah pesan bahwa saya tidak ingin berperang. Siap Paduka, laksanakan." Kemudian, "Wahai Abdul Muthalib, pesan dari Abraha bahwa kedatangannya bukan untuk berperang, tapi untuk menghancurkan Ka'bah. Kami tidak akan berperang dengan Abraha." Akhirnya, Abdul Muthalib pergi bersama
hunata, sehingga sampailah Abdul Muthalib di perkemahan Abraha dan pasukannya. Ternyata sampai di sana ada Dzunafar yang dari awal setia menemani Abraha. Nah, anak-anak, siapa Dzunafar itu? Ternyata ia adalah teman dekat Abdul Muthalib. Akhirnya, Abdul Muthalib mendekati Dzunafar dan meminta tolong kepadanya. Dzunafar berkata kepada Unais, dan Unais adalah salah seorang pemelihara gajah Abraha. Dzunafar berkata kepada Unais, sesungguhnya ia adalah pemimpin suku Quraisy, pemilik mata air Zam-Zam. Raja Abraha telah merampas 200 ekor unta miliknya. Berilah pembelaan sesuai dengan kemampuanmu. Akhirnya Unais menyanggupinya. Ketika Abraha datang melihat Abdul Muthalib, ia sangat hormat dan memuliakannya. Abraha tidak mau duduk di singgasananya, sedangkan Abdul Muthalib duduk di bawahnya. Akhirnya Abraha duduk di tikar bersama Abdul Muthalib. Kembalikan 200 ekor unta yang telah engkau rampas dariku, Abraha. Kemudian Abraha menjawab, apakah engkau lebih mementingkan 200 ekor unta sementara kau biarkan Baitul Haram itu? Unta-unta itu adalah milikku, sedangkan rumah ini atau Baitul Haram adalah milik Allah dan ada pemiliknya sendiri. Akhirnya Abraham mengembalikan 200 ekor unta milik Abdul Muthalib. Namun sekuat apapun Abdul Muthalib mencegah keinginan dari Abraha untuk menghancurkan Ka'bah, Abraha tetap teguh pada pendiriannya. Ia tetap menghancurkan Ka'bah. Kemudian Abdul Muthalib berdiri di depan pintu Ka'bah dan berdoa kepada Allah agar menggagalkan rencana Abraha. Ya Allah, sesungguhnya seorang manusia telah menjaga tempat tinggalnya. Maka jagalah rumahmu, takkan pernah menang salib dengan kekuatan mereka atas kekuatanmu. Jika engkau biarkan mereka dan kiblat kami, maka lakukanlah yang terbaik menurutmu. Ketika Abraha bersiap menuju Mekah dan menggerakkan gajahnya, sesuatu kepada gajahnya yang bernama Mahmud. Hai Mahmud, duduklah kamu dan kembalilah dengan tenang menuju ke tempat asal kedatanganmu, karena sesungguhnya engkau berada di negeri haram. Gajah diarahkan menuju Yaman, gajah itu dapat berlari dengan cepat. Tapi ketika diarahkan ke Ka'bah menuju Mekah, ia menderung dan ia tidak bergerak. Nah, di lembah Muhasyir ini jaraknya dengan Ka'bah sejauh 15 km. Jadi sangat jauh ya, Nak. Nah, anak-anak, jika sampai sekarang kita masih sering mendengar atau membaca cerita bahwa penyerangan tentara bergajah di dekat atau di sekitar Ka'bah, itu kurang tepat ya anak-anak. Yang tepat adalah saat itu pasukan gajah berada di lembah Muhasyir yang jaraknya dengan Mekah adalah 15 km dari Ka'bah. Nah, tiba-tiba dari arah laut datanglah ribuan burung menyerang pasukan tentara bergajah. Burung ini bernama burung ababil yang dikirim oleh Allah. Setiap ekor burung membawa 3 batu. 2 batu berada di kakinya dan 1 batu lagi di paruhnya. Laksana membawa kacang adas. Burung-burung tersebut berterbangan di langit menuju pasukan Abraha.
Batu-batu yang dibawa burung-burung tersebut dihujamkan ke bawah, manakala ia melintas di atas kepala Abraha dan pasukannya. Siapapun yang terkena batu tersebut pasti hancur. Pasti hancur dan binasa. Penyerangan burung ababil terhadap tentara bergajah diabadikan dalam surat Al-Fil. Anak-anak sekalian, bala tentara Abraha berjatuhan terkena batu tersebut. Abraha sempat melarikan diri. Batu tersebut namun sempat mengenai jari-jari Abraha, sehingga menimbulkan borok dan rontok satu persatu. Dari jari-jarinya keluar darah dan nanah. Abraha kemudian pulang ke Yaman dan menderita sakit yang teramat parah. Abraha tidak ubahnya seperti tengkorak burung. Dan akhirnya Abraha pun mati. Mengerikan sekali ya, Nak. Demikianlah balasan dari Allah yang ditimpakan kepada orang-orang yang berusaha menghancurkan Ka'bah. Nah, kisah ini diabadikan dalam surat Al-Fil dari ayat 1 sampai ayat 5. Mari anak-anak kita baca bersama-sama surat Al-Fil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, peristiwa ini mengandung hikmah di antaranya atau pelajaran yang dapat kita ambil, yaitu bahwa peristiwa ini mengingatkan kesombongan dan keangkuhan yang dihadapkan dengan Allah akan dihancurkan oleh Allah. Kemudian, orang-orang yang bersekutu melawan kekuasaan Allah akan hancur bersama sekutu-sekutunya. Kemudian, terkadang Allah membiarkan rencana jahat berjalan seperti apa yang direncanakan, hingga akhirnya pada puncak kesombongan, Allah memperlihatkan kekuasaannya dengan merendahkannya dan menghancurkannya. Dan hikmah yang terakhir adalah tiada daya dan upaya melebihi kuasa Allah. Masya Allah, sangat seru ya anak-anakku yang solih dan solihah ceritanya. Ustazah pun tidak bosan-bosan untuk mengulang dan membaca terus-menerus kisah ini. Sehingga dengan kisah ini kita dapat memetik hikmahnya dan menambah kecintaan kita terhadap perjalanan Rasulullah. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada pembahasan selanjutnya. Dan insya Allah kisahnya semakin seru dan menarik. Dan semakin membuat kita penasaran dan semakin cinta dengan perjalanan Rasulullah. Mari anak-anakku yang solih dan solihah, sebelum kita tutup pembahasan pada hari ini, kita bersama-sama mengulang yel-yel kita. Satu kata untuk Rasulullah, i'tiba. Dua kata untuk Rasulullah, uswatun hasanah.
3 kata untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan 4 kata untuk Rasulullah. Pelajari sirahnya, jalankan sunnahnya. Cukup sekian dari Ustazah. Sampai bertemu kembali pada pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.